Situng dua telo omong apa FM ayo. Iya. Pertanyaannya, kalau memang wajib sekolah itu sampai SMA, terus mereka mau dikemanakan? Kalau yang tidak bisa lanjut ke perkuliahan, nanti mereka kemana? Makanya sekarang jadi persyaratan pekerja Indomaret. Indomaret kan ada minimal lulus SMA kan seperti itu. Makanya Usia sekian. iya, makanya itu bisa membuat mindset rusak terhadap pendidikan di Indonesia. Makanya pendidikan ini perlulah untuk Menarik. perhatian khusus dari pemerintah, baik itu pemerintah tingkat nasional atau tingkat RI maksudnya, atau tingkat desa, aparatur desa kan seperti itu. Makanya nanti ada kayaknya kalau nggak salah di desa itu ada program peningkatan SDM kalau nggak salah seperti itu. Iya, ini tadi lu menarik. Orang kerja aja butuh ijazah. Oh iya. Misalkan di mall-mall itu kan harus punya ijazah SMA lah, minimal SMP lah gitu kan. Iya. Nah, ini kan aneh. Mau kerja aja, mau jadi tukang ngepel aja kok harus punya ijazah gitu. Iya. Makanya untuk apa ya sekolah-sekolah kan seperti itu. Makanya nanti kegunaan keilmuannya di mana kan seperti itu. Kan nggak nyambung kan, artinya agak-agak tidak bermanfaat lah kalau bahasanya orang pesantren kan seperti itu. Makanya ini juga perlu sebenarnya kesadaran dari pemerintah, baik itu tingkat nasional maupun tingkat desa. Juga perlu sebenarnya kayak ini. Sebenarnya kita di Indonesia itu sering berbicara tentang lapangan kerja. Padahal lapangan kerja itu yang kalau diserahkan kepada pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja akan kesulitan. Tapi kalau seandainya pendidikannya bagus di Indonesia ini, semua bisa mengenyam pendidikan. Makanya semua bisa mengenyam pendidikan yang berkualitas. Maka yang membuat lapangan kerja nanti bukan hanya pemerintah, tapi lulusan-lulusannya juga bisa membuat lapangan kerja. Maka kita juga mengaca kepada Cina, mengaca Jepang. Maka di situ kan banyak yang ditaruh di Indonesia, juga ditaruh di negara-negara lain untuk membuat lapangan kerja sendiri. Itu bagusnya kita harus belajar ke sana. Bahkan di Indonesia ini tidak kekurangan lapangan kerja, Bung Samsul. Makanya banyak pekerjaan, cuman kita tidak mampu untuk mengerjakan di bidang itu. Ini sebenarnya yang harus disadari bahwa pendidikan harus harus memiliki latihan-latihan khusus untuk membuat lapangan kerja, sehingga nanti maksudnya lapangan kerja itu pemerintah menyiapkan lembaganya. Nah, nanti ketika lulusan di situ bisa membuat lapangan kerja sendiri. Artinya lapangan kerja tidak diserahkan penuh kepada pemerintah kan seperti itu. Karena ketika orang bakat itu bisa sendiri loh, ketika orang bakat ini biasanya bisa mengembangkan bakatnya dan bahkan bisa menjadi pengusaha dengan sendirinya. Ya, artinya menurut sampean ini bahwa tombaknya ini ada di pendidikan. Pendidikan. Semuanya. Karena saya sudah bicara tadi di depan bahwa perubahan itu selalu dimotori oleh pendidikan. Meskipun dalam ilmu sosiologi ya, Bung Samsul itu mengatakan bahwa perubahan itu ada dua. Teori perubahan itu ada dua, ada revolusi dan evolusi. Revolusi itu biasanya ditandai dengan pemberontakan atau dengan penggulingan penguasa dan seperti itu. Sedangkan evolusi enggak, cuma lebih halus. Namun keduanya ini perlu kita sadari bahwa keduanya ini didasari oleh pendidikan, seperti itu. Maka pendidikanlah sebenarnya jantung dari sebuah negara. Jantung perubahan itu adalah pendidikan. Bahkan lihat gini, kalau kita lihat di desa kita sendiri, banyak sebenarnya pemuda-pemuda yang bergerak sekarang ini. Iya, itu sebenarnya dimotori oleh apa? Oleh pendidikan. Sejak angkatan saya itu 2015 itu sudah mulai banyak orang yang kuliah. Sejak sekarang ini juga ada di rumah itu Bu Samsul ketika pagi ada sekolah TK, itu sudah masyarakat itu mulai sadar akan pendidikan, maka mengantarkan anaknya ke sekolah. Dulu nggak ada pada masa saya, bahkan dibiarkan. Dan dulu apabila ada kayak panen sawah gitu, kita disuruh ke sana, nggak usah sekolah dulu, kita ke sana dulu. Nah, bukan ini nggak sadar pendidikan, cuman mereka itu memang dibutuhkan di sana kan seperti itu. Sekarang
Kalau sing statementnya dari sampean buat teman-teman di luar sana ataupun yang ada di desa dan dimanapun mereka berada. Iya. Kalau menurut statement saya untuk adik-adik dan calon siswa tentunya itu ayo kita semangat bahwa sadar bahwa pendidikan itu sangat penting dan ini harus dimulai dari yang sudah menjadi orang tua atau pelaku pendidikan dan juga aparatur desa. Sadarkan mereka bahwa pendidikan itu sangat penting. Bahwa tidak ada suatu perubahan tanpa pendidikan. Tidak ada suatu perubahan yang baik tanpa dimulai dari pendidikan yang baik. Maka dari situ saya mengharap kepada masyarakat, aparatur desa dan pelaku pendidikan untuk bersinergi untuk membangun generasi yang lebih baik untuk kedepannya. Karena suatu peradaban akan berubah itu melalui pendidikan. Oke. Ya segitu aja dulu. Goodbye. Bas. Situng dua telur omong apa FM ayo. Yung